Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian dimanapun berada, khususnya siswa kelas 8 SMP 1 Bukit Kemuning. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian bisa menerima, memahami apa yang Bapak ajarkan pada pertemuan kali ini. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas judulnya barisan dan deret geometri serta barisan Fibonacci. Materi ini adalah materi pertemuan keempat. Sebelum Bapak menyajikan materinya, Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran dalam video ini, siswa dapat yang pertama memahami barisan geometri, yang kedua menentukan rasio barisan geometri, ketiga menentukan suku ke N barisan geometri, keempat menentukan rumus suku ke N barisan geometri jika barisan bilangan geometri diketahui. Yang kelima menghitung deret geometri. Yang keenam menentukan rumus deret geometri jika deret geometri diketahui. Yang ketujuh menghitung deret geometri tak terhingga. Dan yang kedelapan menghitung suku ke N barisan Fibonacci. Nah, itu ada 8 tujuan pada pembelajaran pada saat ini. Anak-anak sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dari yang pertama, yaitu barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan di mana perbandingan dua suku berurutan bernilai tetap. Nilai tetap tersebut dinamakan rasio. Nah, ini pengertian daripada barisan geometri. Nah, ini Bapak kasih warna. Jadi, waktu yang lalu kita membahas barisan aritmetik. Jadi, perbedaan aritmetik dan geometri. Kalau aritmetik itu selisihnya tetap. Sedangkan kalau barisan geometri, perbandingannya tetap. Baik selisih atau perbandingan, semuanya dihitung dari suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga, sampai dengan suku ke N dengan suku ke N-1. Nah, karena barisan geometri ini yang dilihat adalah perbandingan. Oleh karena itu, maka rumus perbandingan ini bisa kita turunkan sebagai berikut. Jika U1, U2, U3, seterusnya sampai UN-1 sampai UN adalah barisan geometri, maka nilai rasio dapat ditulis. Ini anak-anak sekalian, rumusnya R sama dengan U2, R sama dengan U2 berbanding dengan U1. R juga U3 berbanding U2 dan seterusnya sampai R UN per UN-1. Ini rumus secara umum, rumus daripada barisan geometri untuk menghitung rasio. Jadi rasio sama dengan UN per UN-1 atau perbandingan antara suku ke N
dengan suku ke N-1. Atau perbandingan suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Nah, itu anak-anak sekalian. Contoh pertama, untuk memahami barisan geometri, Bapak berikan contoh sebagai berikut. Apakah barisan-barisan bilangan di bawah ini barisan geometri atau bukan? Ada 3 soal. Yang pertama 3, 9, 27, 81. Dan yang B 4, 8, 24, 48, dan seterusnya. Yang ke C 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Baiklah, supaya anak-anak sekalian paham, perhatikan jawaban yang soal A. Jadi diketahui barisan 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Ini berarti anak-anak sekalian, U1 atau suku pertama adalah 3, suku kedua adalah 9, suku ketiga adalah 27, dan suku keempat adalah 81. Kita hitung rasionya. Rasio U2 per U1 berarti 9 per 3 atau 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 dapatnya 3. Yang berikutnya rasio juga kita hitung, U3 per U2, 27 dibagi 9, jadi dapatnya juga 3. Terus R juga U4 dibagi U3, jadi U4-nya 81, U3-nya 27, jadi 81 dibagi 27, nah dapatnya 3. Kalau kita cermati semua, ternyata hitungan pertama didapat R sama dengan 3. Hitungan kedua, R didapat juga sama dengan 3. R ketiga didapat juga R-nya sama dengan 3. Berarti R-nya ini sama semua, yaitu 3. Barisan 3, 9, 27, 81 adalah barisan geometri. Jadi barisan ini anak-anak sekalian, barisan geometri. Nah, ini Bapak kasih tanda. Karena apa? Karena mempunyai perbandingan yang tetap atau memiliki rasio tetap. Nah, dalam hal ini rasionya setelah dihitung dapatnya semuanya 3. Kita perhatikan soal yang ke B. Soal ke B. Diketahui barisan 4, 8, 24, 48. Nah, ini berarti U1-nya 4, U2 8, U3 24, U4 48. Sekarang kita hitung R-nya rasionya. Jadi R sama dengan U2 dibagi U1, 8 dibagi 4, yaitu 2. Terusnya R juga U3 dibagi U2, 24 dibagi 8, 3. R juga dihitung U4 dibagi U3, 48 dibagi 24, dapatnya 2. Ternyata setelah dari kita hitung, R-nya ada yang didapatkan 2, ada juga yang didapatkan 3. Jadi barisan 4, 8, 24, 48 adalah bukan barisan geometri. Bukan barisan geometri. Nah, ini anak-anak sekalian. Mengapa? Karena mempunyai perbandingan yang tidak tetap atau memiliki rasio yang berubah. Jadi rasionya ini didapat dari hitungan, ada yang didapat 2, ada yang didapat 3. Untuk kejadian seperti ini, ada satu saja yang nilainya berbeda, maka bukan barisan geometri. Kita lihat yang ke C, soal ke C, jawaban yang ke C. Diketahui barisan 8, 4, 2, 1. Jadi ini pun sama, berarti U1-nya 8, U2 4, U3 2, dan U4 adalah 1. Setelah kita hitung, maka didapat U2 dibagi U1, dapatnya 4 dibagi 8.
4 dibagi 8 dapatnya adalah 1/2. Nah, ini anak-anak sekalian. Terusnya yang kedua juga kita hitung R sama U3 dibagi U2 atau 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 kalau disederhanakan dapatnya 1/2. Demikian juga R U4 dibagi U3 dapatnya 1/2. Setelah kita amati semua, ternyata R-nya ini sama semua, yaitu 1/2. Nah, dalam hal ini barisan 8, 4, 2, 1 adalah barisan geometri. Mengapa anak-anak sekalian barisan geometri? Karena mempunyai perbandingan tetap atau memiliki rasio tetap. Nah, ini rasionya dalam soal yang ini adalah 1/2. Kira-kira bagaimana anak sekalian? Cukup paham untuk memahami barisan geometri. Jadi, rahasianya untuk mengetahui barisan geometri terletak pada nilai perbandingan atau rasio. Jika dihitung suku berikutnya dengan suku sebelumnya, kita lakukan perbandingan terus, hasilnya sama, itulah yang dinamakan rasio. Kalau semua hasilnya sama, itulah barisan geometri. Ada satu saja yang tidak sama, ini bukan barisan geometri. Nah, ini anak-anak sekalian, pembahasan tentang rasio. Yang berikutnya kita akan sama-sama membahas judul baru, judulnya suku ke N barisan geometri. Jika U1, U2, U3, UN-1 sampai ke UN adalah barisan geometri dengan U1 atau suku pertama sama dengan A, maka hubungan A dengan R pada setiap suku dapat diturunkan sebagai berikut. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah sama-sama menyimak bahwa R itu sama dengan U2 dibagi U1 atau U2 per U1. Jadi kalau ini kita lakukan persilangan, maka didapat U2 sama dengan U1R. Sehingga U2, karena U1-nya diketahui adalah A, jadi U2 sama dengan AR. Kita turunkan lagi yang berikutnya, R sama dengan U3 per U2. Jadi U3, ini kita silang ke sini, sama dengan U2 kali R. Jadi U3 sama dengan U2R. Nah, U2 tadi sudah kita hitung, U2 dapatnya A kali R atau AR. Sehingga U3 yang U2 ini kita ganti dengan AR. Jadi U3 sama AR dikali R. R dikali R adalah R kuadrat. Sehingga suku ketiga sama dengan A kali R kuadrat atau A kali R pangkat 2. Yang berikutnya anak-anak sekalian, kita sama-sama kita cari untuk perbandingan R berikutnya, yaitu U4 per U3. Di sini dapatkan U4 sama dengan U3 dikali R. Jadi U3 dikali R ini kita silangkan ke sini. Sehingga U4, U3-nya ini kita ganti dengan AR kuadrat. Karena AR kuadrat sudah kita dapatkan ini. Nah, ini sudah kita dapatkan U3-nya. Sehingga U3 yang ini kita ganti dengan AR kuadrat. Nih, ganti AR kuadrat. Sehingga didapat AR kuadrat dikali R. Atau AR pangkat 2 dikali R. R pangkat 2 dikali R pangkat 1 dapatnya R pangkat 3. Jadi kalau tulisnya R saja artinya R pangkat 1. Jadi R pangkat 2 dikali R pangkat 1 dapatnya R pangkat 3. Jadi sama saja pangkatnya dijumlahkan saja anak-anak sekalian. Kalau perkaliannya memiliki bilangan pokok yang sama. R ini namanya bilangan pokok di sini. Demikian juga kalau kita lakukan hitungan berikutnya, R sama U5 per U4.
Jadi didapat U5 sama dengan U4 R. Jadi U5, U4-nya kita ganti dengan hasil yang di atas. Nah, ini U4-nya dapat AR pangkat 3. Jadi U5 sama dengan AR pangkat 3 kali dengan R. Atau AR pangkat 3 dikali dengan R pangkat 1. R pangkat 3 dikali R pangkat 1 dapatnya R pangkat 4. Sehingga rumus U5 sama dengan AR pangkat 4. Jadi kalau kita simak dari atas, U2 sama dengan U1 sama dengan A. U2 sama dengan AR atau AR pangkat 1. Nah, ini AR pangkat 1 kalau mau ditulis. AR pangkat 1. AR pangkat 1. Kenapa ini? AR pangkat 1. Kita pangkatkan anak-anak sekalian. Nah, ini AR pangkat 1. U2 AR pangkat 1. U3 AR pangkat 2. U4 AR pangkat 3. U5 AR pangkat 4. Jadi kalau ditanya berapa U10? Tentunya akan dijawab U10 sama AR pangkat 9. Jadi berselisih 1 dari N-nya ini. N-nya berselisih 1. Kalau ditanya berapa U100, maka U100 adalah A kali R pangkat 99. Kalau ditanya berapa U20, maka U20 jawabannya adalah AR pangkat 19. Jadi berselisih 1 antara suku ke N dengan pangkatnya. Sehingga secara umum R itu UN per UN-1, maka UN rumusnya adalah A kali R pangkat N dikurang 1. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Jadi rumus inilah anak-anak sekalian, rumus suku ke N barisan geometri. Jadi Bapak tekankan sekali lagi, untuk cepat bisa menghitung barisan geometri adalah rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, Bapak pesan betul rumus ini agar dihafal, agar cepat menghitung suku ke N barisan geometri. Bagaimana anak sekalian? Kira-kira bisa menghafalkan untuk rumus-rumus barisan geometri. Jadi pada pertemuan ini anak-anak sekalian sudah mendapatkan 2 rumus. Yang pertama rumus rasio, yang kedua rumus suku ke N. Baiklah, untuk paham tentang suku ke N, Bapak berikan beberapa tipe contoh daripada barisan geometri. Nah, anak-anak sekalian, contoh kedua diketahui barisan 2, 6, 18, 54. Ditanya tentukan suku ke-10. Jadi suku pertamanya ini 2, suku kedua 6, suku ketiga 18, suku keempat adalah 54. Ini soalnya masih sederhana, ditanyakan hanya suku ke-10. Jadi kita mengurutkan sendiri pun bisa untuk menentukan suku ke-10. Tetapi kalau nanti permintaannya sudah besar, ditanya misalnya berapa suku ke-35, tentunya akan memakan waktu untuk melakukan pengurutan bilangan. Dan memerlukan waktu yang cukup lama juga anak-anak sekalian. Misalnya tanya lagi berapa suku yang ke-100. Nah, tentunya akan lebih berat lagi. Untuk mempermudah daripada menghitung suku ke N ini, Bapak tekankan sekali lagi agar rumus suku ke N ini untuk dihafalkan. Baiklah, mari kita sama-sama kita bahas.
Jadi dari soal di atas itu diketahui A-nya itu adalah 2, R-nya kita hitung, R-nya itu 6 dibagi 2, atau suku kedua dibagi 2. Nah, boleh juga suku ke-18 dibagi, suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga. Jadi 6 dibagi 2 dapatnya 3, 18 dibagi 6 dapatnya 3, 54 dibagi 18 dapatnya 3. Dalam hal ini R-nya adalah 3. Nah, anak-anak sekalian, yang diminta adalah suku ke-10. Nah, tadi ingat anak sekalian, rumus daripada suku ke N adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Jadi ini rumusnya anak-anak sekalian. A, ini Bapak tebalkan. Nih, N-nya kita ganti 10, berarti dibaca U10. A-nya kita ganti 2. Terusnya dikali, R-nya kita ganti 3. N-nya diganti 10. 10 dikurang 1. Jadi 2 kali 3 pangkat 10 dikurang 1. Ingat, pangkatnya ini yang dikurang. Pangkatnya anak-anak sekalian yang dikurang. Ya, pangkatnya dikurang, yaitu dikurang 1. Nah, ini pangkatnya yang dikurang. 10 dikurang 1, 9, sehingga hitungannya adalah 2 dikali 3 pangkat 9. 3 pangkat 9 ini anak-anak sekalian, artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 9 kali. Nah, kalau dihitung dapatnya ini 19.683. Jadi 2 dikali 19.683. Kalau dikalikan 2, maka didapatnya 39.366. Jadi besar sekali angkanya anak-anak sekalian, yang sudah mulai besar. Dari suku pertamanya 2, ditanya suku ke-10 berapa? Ternyata suku ke-10-nya dapatnya 39.366. Nah, tentunya akan cukup merepotkan kalau anak-anak sekalian akan mengurutkan satu persatu kalau ditanya sukunya yang terakhirnya adalah tinggi. Misalnya suku tadi cuma suku 10, apalagi kalau nanya berapa suku ke-40, berapa suku ke-50. Tentunya kalau akan mengurut-urutkan akan membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kedua, faktor menghitung kekeliruannya adalah juga tinggi. Nah, itu anak-anak sekalian. Tetapi untuk bisa menghitung ini secara cepat, diharapkan untuk anak-anak sekalian bisa menghitung bilangan berpangkat. Nah, untuk membahas bilangan berpangkat, tolong dipelajari lagi materi kelas 7 dan materi SD. Ini sepertinya bilangan berpangkat seperti ini sudah diajarkan sebelumnya. Anak-anak sekalian, baiklah, Bapak akan melanjutkan contoh yang ketiga. Ini tipenya berbeda lagi anak-anak sekalian. Kalau tadi barisannya langsung diketahui, tapi yang ini barisannya tidak diketahui, lompat-lompat. Suku pertama barisan geometri adalah 3, dan suku keempat adalah 24. Tentukanlah suku ke-8. Jadi di soal ini suku keduanya tidak ada, suku ketiganya juga tidak ada. Jadi lompat dari suku pertama, lompat ke suku keempat. Kalau tadi berurutan, jadi mudah mencarinya. Baiklah, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama cermati. Diketahui A-nya atau suku pertamanya 3, U4 adalah 24. Ingat tadi bahwa suku keempat punya rumus, nah, U4, 24, U4 ini punya rumus AR pangkat 3. Nah, uraian tadi di atas yang sebelumnya ya. Jadi U4 adalah AR pangkat 3. Kalau U5 AR pangkat 4. Kalau U10 AR pangkat 9. Ditanya berapa U50? Maka jawabnya adalah AR pangkat 49. Berapa U4? AR pangkat 3.
Nah, AR pangkat 3 karena U4-nya adalah 24, berarti AR pangkat 3-nya adalah 24. Ya, anak-anak sekalian, AR pangkat 3-nya adalah 24. Dari soal diketahui bahwa A adalah 3. Jadi bisa diubah 3R pangkat 3 sama dengan 24. Jadi ini 3 pengali terhadap R. Jadi kalau pindah ruas, dia menjadi pengali terhadap bilangan yang ada di sebelah kanannya. Jadi pembagi. Jadi R pangkat 3 sama dengan 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi R pangkat 3, kesimpulannya R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, tugas kita ini mencari bilangan berapakah kalau dipangkatkan 3 dapatnya 8. Karena R pangkat 3, 8. Cari bilangan yang apabila dipangkatkan 3 dapatnya 8. Nah, bilangan itu anak-anak sekalian tidak lain dan tidak bukan adalah angkanya adalah 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8. Jadi R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Ternyata pangkatnya sama. Nah, R pangkat 3 ini pangkat 3 juga. Artinya di sini R-nya adalah 2. Anak-anak sekalian, jadi R-nya adalah 2. Anak-anak sekalian, suku pertama sudah diketahui, rasio juga sudah diketahui, maka kita akan sama-sama mencoba menghitung suku ke-8. Rumusnya adalah UN AR pangkat N dikurang 1. Atau kalau mau lepas juga berapa suku ke-8? AR pangkat 7 boleh. Tapi kalau akan menyesuaikan dengan rumus boleh juga. U8 sama dengan A kali R pangkat 8 dikurang 1. Jadi 8 dikurang 1 adalah 7. Jadi AR pangkat 7. Itu anak-anak sekalian. Jadi kalau mau cepat, boleh. Berapa U8? U8 adalah AR pangkat 7. Tapi kalau mau menerapkan dengan rumus juga seperti ini, boleh juga. Tuh. Nah, terus kita masukkan. A-nya tadi adalah 3, R-nya 2. Jadi 3 kali 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 kita hitung. 2 pangkat 7 ini artinya 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, sampai 7 kali. 2 pangkat 7 Bapak ulangi lagi. 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, sampai 7 kali. Jadi kalau dikalikan, dapatnya 128. Jadi hitungannya adalah 3 dikali 128. 3 dikali 128 dapatnya 384. Sehingga anak-anak sekalian, suku ke-8-nya ditemukan adalah 384. Bagaimana anak sekalian? Cukup jelas bukan? Ini kalau ketemu bilangan-bilangan mulai melompat. Suku pertama diketahui, suku keempat diketahui. Boleh juga suku pertama diketahui, suku ke-8 diketahui, boleh. Atau suku pertama diketahui, suku ke-12 ketahui. Kita disuruh mencari berapa suku ke-100 nanti. Nah, inilah contoh soalnya anak-anak sekalian kalau ketemu tipe soal seperti ini. Nah, anak-anak sekalian, mari kita cermati contoh keempat. Kadang ketemu soal juga seperti ini. Nah, nanti kalau anak-anak sekalian ujian tengah semester atau ujian semester, mungkin akan menemui tipe-tipe soal seperti ini. Nah, ini baik tipe soal pertama, tipe kedua, tipe ketiga, tipe keempat. Nah, ini sekarang tipe soal keempat. Jadi ini suku pertama tidak ketahui. Suku ketiga barisan geometri adalah 16. Suku keenam adalah 128. Tentukan suku ke-10. Jadi suku pertamanya tidak ada, suku kedua tidak ada, langsung lompat suku ketiga dan suku keenam.
Nah, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama kita bahas. Diketahui U3 sama dengan 16. U3 tadi rumusnya adalah AR pangkat 2. Jadi AR pangkat 2 sama dengan 16. Ini kita namakan persamaan 1 saja anak-anak sekalian. Yang berikutnya U6 sama dengan 64. U6 sama dengan 64. U6-nya kita ganti AR pangkat 5. Jadi kita ganti U6 AR pangkat 5 sama dengan 128. Jadi AR pangkat 5 sama dengan 128. Ini namakan persamaan kedua. Jadi ada persamaan pertama, ada persamaan kedua. Lalu selanjutnya bagaimana anak sekalian untuk menyelesaikan soal seperti ini? Selanjutnya kita lakukan substitusi. Substitusi itu artinya menggantikan atau memasukkan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Artinya gantikan persamaan 1 ke persamaan 2 atau masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Anak-anak sekalian ya, jadi persamaan 2-nya kita ambil. Persamaan 2-nya tadi AR pangkat 5. AR pangkat 5. AR pangkat 5 sama dengan 128. Nah, kondisi yang diketahui tadi adalah AR pangkat 2. Jadi dengan ilmu pangkat kita uraikan. Jadi AR pangkat 5 ini bisa juga diuraikan AR pangkat 2 dikali R pangkat 3. Karena R pangkat 2 dikali R pangkat 3 adalah R pangkat 5. Tinggal jumlahkan saja. Nah, kondisi soal tadi diketahui bahwa AR pangkat 2 dapatnya 16. Nah, kita ganti dengan 16. Nih, jadi 16 kali R pangkat 3. Selanjutnya, pindah ke ruas kanan 16-nya ini, maka menjadi pembagi. Jadi R pangkat 3 sama dengan 128 dibagi 16. 128 dibagi 6 dapatnya 8. Lagi-lagi 8 lagi. Jadi sama saja seperti tadi, cari bilangan apabila dipangkatkan 3 dapatnya 8. Nah, dalam hal ini R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi R-nya adalah 2. Dari persamaan 1 diperoleh bahwa AR pangkat 2 sama dengan 16. Pak, kenapa diambil persamaan 1? Boleh diambil persamaan 1. Boleh juga diambil persamaan nomor 2. Kenapa Bapak pilih persamaan nomor 1? Karena ini pangkatnya angkanya kecil. Tapi kalau persamaan 2, pangkatnya besar. Nah, ini AR pangkat 5. Nanti menghitung bilangan pangkat besar, tentunya anak-anak sekalian agak kesulitan. Pak, apa hasilnya sama atau beda? Walaupun dia ambil persamaan yang pangkatnya kecil atau persamaan yang pangkatnya besar, maka hasilnya akan sama. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Dari persamaan 1, AR pangkat 2 sama dengan 16. A-nya belum ada, akan kita cari. R-nya sudah ketemu tadi di atas nih. Jadi R-nya adalah 2. Jadi kita gantikan di sini, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi A dikali 4, 2 pangkat 2, 4, sama dengan 16. Nah, ini pengali pindah ruas jadi pembagi. Boleh, jadi A kali 4, 4A sama 16, berarti A sama 16 dibagi 4. 16 dibagi 4, hasilnya 4. Jadi, soal di sini sudah ditemukan bahwa A-nya 4 dan R-nya adalah 2. Nah, soal menanyakan berapakah suku yang ke-10. Suku ke-10 itu sama dengan AR pangkat 9. Jadi 4 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 seterusnya sampai 9 kali. Kalau dihitung maka dapatnya 512. Tuh anak-anak sekalian. 512 kalau dikalikan dengan 4 maka dapatnya 2048.
Jadi dapatnya 2048. Suku pertama sudah dihitung, rasio sudah dihitung, tinggal kita mencari suku ke-10. Nah, suku 10-nya dalam ini adalah 2048. Jadi anak-anak sekalian, untuk menentukan suku ke N atau suku berikutnya, maka langkah yang perlu diperhatikan, pertama, temukan dulu suku pertama. Yang kedua, temukan rasio. Jadi kalau dua indikator ini sudah didapatkan, maka suku keberapa pun bisa dicari. Nah, itu anak-anak sekalian ya. Selanjutnya, contoh kelima. Jadi contoh kelima ini perintahnya adalah carilah rumus barisan geometri dari barisan bilangan berikut. Ini ada dua barisan, yang A 6, 12, 24, 48, 16, 8, 4, 2. Yang pertama barisannya bilangannya naik, yang kedua barisan bilangannya turun. Nah, mari kita sama-sama kita hitung berapa berapa rumus daripada barisan tersebut. Kita hitung rasionya dulu, diketahui 6, 12, 24, berarti R sama dengan U2 dibagi U1, 12 bagi 6, 2. Berikutnya R juga U3 dibagi U2, 24 dibagi 12 dapatnya 2. R berikutnya U4 dibagi U3, 48 dibagi 24, 2. Berarti barisan ini barisan geometri, karena rasionya sama semua. Jadi kalau R-nya tidak sama, maka tidak bisa digunakan rumus barisan geometri, anak-anak sekalian. Jadi persyaratan dari menggunakan rumus barisan geometri kalau rasionya itu ditemukan tetap. Nah, rumus barisan tadi anak-anak sekalian, rumus ini yaitu UN sama dengan AR kali R pangkat N dikurang 1. Jadi A-nya 6, terusnya rasionya 2, jadi 6 kali 2 pangkat N dikurang 1. Nah, karena ini sebenarnya masih bisa diuraikan lagi anak-anak sekalian, masih bisa ulangkan lagi, tapi Bapak menyederhanakan dalam bentuk seperti ini saja. Kalau disederhanakan lagi juga bisa dihitung, maka ini bisa dihitung 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 sama dengan 3 dikali 2 kali 2. Ini 3 kali 2, 6 anak-anak sekalian ya. Kita kalikan lagi dengan ini. Nah, kalikan ini. Kalau mau diuraikan lagi, nah seperti itu. Jadi ini artinya 3 kali 2 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Ini 2 ini artinya sekalian adalah 2 pangkat 1 artinya. Kalau 2 saja artinya 2 dipangkat kali pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, ini kita ubah aja ke atas. Maaf, ini nggak ada fasilitas pangkatnya ini, karena bisa diubah begini. Ke insert. Nah, ini boleh pangkat 1. Jadi menurut ilmu pangkat anak sekalian bahwa pangkat itu dijumlahkan.
kalau bilangan pokoknya sama. Jadi ini bisa diubah menjadi 3 dikali 2 pangkat N dikurang 1 ditambah 1. Itu anak sekalian sama dengan. Nah, ini kita pangkatkan. Nah, ini kita pangkatkan. Jadi 3 kita pangkatkan dari sini. Yang pangkat adalah ini anak-anak sekalian pangkatnya. Jadi min 1 ditambah 1, 0. Berarti tinggal dapatnya 3. Nah, ini jadi hasilnya 3 kali 2 pangkat N. Ini jadi 3 kali 2 pangkat N. Nah, ini anak sekalian. Jadi rumus barisan 6 di 6,12,24,48. Rumusnya adalah 3 dikali 2 pangkat N. Nah, kalau rumus ini sudah ditemukan, maka mudah sekali anak-anak sekalian untuk mencari berikutnya. Misalnya ditanya berapa suku kelima. Berarti 3 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Maka 3 kali 32, 96. Demikian juga kalau diminta berapa suku yang ke-10, maka 3 kali 2 pangkat 10. Nah, hitung 2 pangkat 10 itu berapa, baru dikalikan dengan 3. Tuh, anak-anak sekalian, ini contoh yang tadi, yang bagian A. Contoh 5 bagian A. Sekarang contoh 5 bagian B. Ini bagian B. Diketahui barisan 16, 8, 4, 2. Jadi kita hitung R-nya. R-nya ini U2 dibagi U1, 16 dibagi 8, 1/2. R juga dihitung bisa 4/8. Pun kalau disederhanakan dapatnya 1/2. Berikutnya juga bisa dihitung R juga 2/4. Suku ke-4 dibagi suku ke-3. Itu pun 1/2 juga. Jadi rasionya ini didapatkan 1/2. Nah, anak-anak sekalian, kita hitung UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi kita masukkan angkanya tadi suku pertama 16. 16 kali rasionya 1/2 dipangkatkan N dikurang 1. Jadi ini sama dengan 16. Ini kata diubah bilangan pangkat, R-nya 2 pangkat 4. Terusnya 1/2. 1/2 ini artinya 2 pangkat dikurang dipangkat min 1. 2 pangkat min 1. 1/2 kalau dalam ilmu pangkat artinya 2 pangkat min 1. Misalnya min 1 ini kalikan di pangkat. Jadi min 1 kali N, min 1 kali min 1. Sehingga didapat 2 pangkat 4. Dikali 2 pangkat min N. Dari mana dapatnya min N? Ini min 1 dikali N. Min 1 kali N adalah min N. Min 1 kali min 1 adalah plus 1. Sehingga didapat 2 pangkat 4 kali 2 pangkat min N tambah 1. Sama dengan, ini anak-anak sekalian, ini yang bisa kita hitung. 2 pangkat 4, ini pangkatnya kita jumlah. 4 tambah 1. 5, sehingga dapatnya 2 pangkat 5 dikurang N. Nah, ini 2 pangkat 5 dikurang N. Atau boleh juga ditulis 2 pangkat min N ditambah 5. Boleh juga.
Jadi rumus barisan 16, 8, 4, 2 adalah 2 pangkat 5 dikurang N. Sepertinya seperti itu anak-anak sekalian, setiap mencari rumus barisan geometri, pedomannya adalah rumus suku ke N. Tinggal dimasukkan suku pertama dan rasionya, sehingga rumus barisan daripada geometri itu bisa kita temukan. Bapak pikir ini dua contoh ini sudah bisa mewakili untuk menjawab soal-soal yang lain apabila anak-anak sekalian belajar dengan tekun dan setiap hari dipelajari. Baiklah, Bapak akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi deret geometri atau deret ukur. Jika U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN adalah barisan geometri, maka deret geometri ditulis, yang saya tulis U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 ditambah titik-titik sampai UN. Deret geometri dilambangkan dengan SN. Deret aritmetik pun lambangnya SN. Semua yang namanya deret itu lambangnya adalah SN. Sehingga deret geometri disajikan dalam bentuk SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya sampai ditambah UN. Jadi perbedaan barisan, kalau barisan pemisahnya koma, kalau deret pemisahnya adalah jumlah. Bukan saja bertindak sebagai jumlah, plus ini tetap pemisah, tetapi juga sebagai bentuk penjumlahan. Anak-anak sekalian, untuk membahas deret geometri, ini ada dua tipe deret geometri. Yang pertama, deret geometri divergen. Apa artinya divergen? Arti divergen ini artinya jumlahnya tidak memusat pada bilangan tertentu. Bilangannya sangat besar sehingga tidak dapat dihitung. Maaf, ada kata tidak. Sehingga tidak dapat dihitung. Jika sampai N tak terhingga. Atau banyaknya suku tak terhingga. Akan tetapi, jika N-nya terhingga, maka deret ini dapat dihitung. Jadi deret divergen, kalau N-nya sangat besar sekali, tak terhingga, maka menghitung jumlahnya tidak terjangkau. Baik menggunakan alat komputer pun tidak terjangkau kalau sudah sampai tak terhingga. Tetapi kalau N-nya itu terhingga, misalnya N-nya 1 juta, maka SN-nya pun bisa kita hitung. Nah, itulah anak-anak sekalian. Ada persyaratan untuk deret divergen. Yang pertama ini, nilai rasionya harus lebih dari 1. Atau rasionya kurang dari -1. Nah, ini persyaratannya. Jadi R lebih dari 1 atau R kurang dari -1. Terusnya N-nya terhingga, maka tidak dapat dihitung. Tetapi kalau N-nya terhingga, dapat dihitung. Nah, secara umum, rumus deret geometri secara umum anak sekalian ini. Rumus deret geometri. Jadi, secara umum, rumus deret geometri divergen adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, berbeda dengan suku ke N. Kalau suku ke N kurang 1-nya ada di pangkat. Tetapi kalau untuk dideret, min 1-nya itu tidak di pangkat. Jadi mengurangkan biasa, bukan mengurangkan pangkat. Setelah dihitung pangkatnya, nilai pangkatnya berapa, baru dikurang 1. Itu perbedaannya.
Nah, inilah rumus ini memiliki syarat. Syaratnya rumus ini dapat digunakan jika R-nya lebih dari 1 atau R-nya kurang 1 dan N-nya terhingga atau N-nya tertentu. Yang berikut ada yang namanya deret geometrik konvergen. Deret geometri konvergen. Pada banyak suku tak terhingga, maka jumlahnya akan memusat pada bilangan tertentu. Jadi jika anak-anak sekalian, jika banyaknya suku tak terhingga, maka jumlahnya akan memusat pada bilangan tertentu. Berarti akan mendekati bilangan tertentu. Nah, itu namanya divergen. Akan tetapi, jika banyaknya suku hanya tertentu, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Sn sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, hati-hati anak sekalian ya. Kalau yang divergen, R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Tapi kalau konvergen, 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, perbedaannya di situ anak-anak sekalian. Ini pun memiliki syarat. Syarat rumus ini digunakan jika nilai R terletak pada interval min 1 kurang dari R kurang dari 1. Dan R tidak boleh 0 dan R tidak boleh 0. Anak-anak sekalian, R-nya tidak boleh 0. Kalau R-nya 0, maka bagaimana bisa menghitungnya nanti? Karena 0 pangkat berapa saja hasilnya 0. Tuh. Apakah ada perbandingan yang menghasilkan 0? Perbandingan hasilnya 0 jika 0 dibagi dengan bilangan yang lain. Nah, anak-anak sekalian, ini persyaratannya min 1 kurang dari R kurang dari 1 dan R-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya letak R ini min 1 kurang R kurang dari 0 atau 0 kurang dari R kurang dari 1. Jadi bilangan R ini terletak di bilangan pecahan. Pecahan negatif dari min 1 sampai 0 atau pecahan positif dari 0 sampai 1. Jadi tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh kurang dari min 1. Kalau sudah lebih dari 1 atau kurang dari min 1, maka yang berlaku rumus di atas ini. Nah, itu anak-anak sekalian. Bagilah untuk lebih memperjelas, memudahkan, kita sama-sama simak contoh 6. Diketahui barisan berikut, 2 ditambah 6 ditambah 18 tambah 54, hitunglah jumlah 10 suku pertama. Yang nomor B, min 2 ditambah min 6 ditambah min 18. Maaf, ini sebenarnya ada kekeliruan, Bapak ralat. Ya, nomor kedua ini, Bapak ralat. Kedua adalah min 2 ditambah 6 ditambah min 18 ditambah 54 ditambah titik-titik dan seterusnya. Ditanya S8, jumlah 8 suku pertama. Ini ada min 2 tambah 6 tambah min 18 tambah 4. Ada berapa suku ini? 1, 2, 3, 4. Ini artinya 4 suku pertama. Jumlah 4 suku pertama. Yang nomor A juga jumlah 4 suku pertama. Yang nomor C juga jumlah 4 suku pertama. Baiklah, kita sama-sama kita hitung yang bagian A. 2 ditambah 6 tambah 18 tambah 54, hitunglah 10 suku pertama. Ini artinya R-nya 6 dibagi 2, 3.
R-nya juga 18 bagi 6, 3. R-nya 54 bagi 18, 3. Jadi kesimpulannya R-nya adalah 3. R-nya 3 ini artinya R lebih dari 1. Dan A-nya 2. Karena R-nya lebih dari 1, maka ini deretnya ini adalah deret divergen. Nah, maka kita bisa gunakan rumus ini. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Jadi kita hitung, A-nya 2, masukkan 2 kali 3 pangkat 10 dikurang 1, dibagi 3 dikurang 1. Jadi 2 kali 3 pangkat 10, kalau kita hitung 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 10 kali, dapatnya 59.049. Jadi 2 kali 59.049 dikurang 1 per 2. Ini artinya 2 kali, nah 49 kurang 1, dapatnya 48. Jadi 2 kali 59.048 dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 ini 1, sehingga dapatnya 59.048. Soal yang B, min 2 tambah 6 tambah min 18 tambah 54 dan seterusnya. Kita hitung R 6 dibagi min 2, suku kedua dibagi suku pertama, dapatnya min 3, R juga min 18 bagi 6, suku ketiga bagi suku kedua, dapatnya min 3, R juga 54 dibagi min 18, dapat juga min 3. Jadi R-nya adalah min 3. Jadi R di sini dapatnya min 3, artinya R kurang dari min 1. Nah, ini anak-anak sekalian silakan untuk digunakan rumus yang pertama atau rumus divergen. Jadi A sama dengan min 2. Jumlah 8 suku pertama, yang diminta jumlah 8 suku pertama. Jadi kalau diminta jumlah 8 suku pertama, maka kita hitung Sn A kali R pangkat N kurang 1 per N R kurang 1. Jadi kita masukkan angkanya S10. Maaf, bukan S10 ini, harus S8 ya. S8. Salah ketik. S8 berarti min 2 kali min 3 pangkat 8 dikurang 1, min 3 pangkat 8, dapatnya 6.561 dikurang 1, kurang 1, jadi min 2 dibagi min 4. Jadi min 2 bagaimana kita sederhanakan, dapatnya adalah per 2, ini per 2. Nah, 6.561 dikurang 1, jadi dapatnya 6.560 dibagi 2, jadi dapatnya adalah 3.280. Nah, itu anak-anak sekalian, dalam hal ini sudah ditemukan suku ke-8-nya. Jumlah 8 suku pertama. Dan terakhir anak-anak sekalian, ini kita akan mencari jumlah 12 suku pertama, S12. Jadi kita hitung pertama dulu R-nya ternyata suku 2 dibagi suku pertama, 1 dibagi 2 adalah 1/2. Berikutnya R juga suku ketiga bagi suku 2, jadi 1/2 dibagi 1, jadinya 1/2 juga. Yang berikutnya adalah 1/4 dibagi 1/2. 1/4 bagi 1/2 ini artinya sama dengan 1/4 kali 2/1. Ingat, ini penyebutnya pecahan, jadi cara ngitung tercepatnya dibalik. Jadi 1/2 dibalik dari 2/1. Soalnya dihitung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 2, 2, 4 kali 1 adalah 4. Jadi 2/4. Sehingga dapatnya kalau diseranakan 1/2 juga. Jadi dalam hal ini R-nya ditemukan 1/2. Artinya R-nya terletak antara 0 sampai dengan 1. Nah, setengah ini letaknya antara 0 sampai dengan 1. Dan A-nya 2. Karena R-nya terletak antara 0 1, maka kita gunakan rumus yang kedua atau rumus deret konvergen. Rumusnya Sn A kali 1 R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Jadi S12 2 kali 1 dikurang R-nya kita ganti 1/2 pangkat 12 dibagi 1 dikurang 1/2. Jadi kalau kita hitung, anak sekalian,
maka 1/12 ini, 1/2 ini artinya 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 12 kali. Ini dapatnya nanti 4096. Jadi 2 kali 1 dikurang 1/4096 dibagi, nah ini 1 dikurang 1/2 atau 1 dikurang setengah, dapatnya setengah. Jadi kalau kita hitung, anak sekalian, ini jadi perhitungannya menjadi lebih sederhana lagi. Ini caranya kita silangkan saja, ini kesilangkan ke sini, 4096 kali 1 dikurang 1. Jadi 4096 dikurang 1/4096. Nah, yang ini karena pembaginya pecahan, kita balik jadi 2/1. Sehingga hitungannya 2 kali 4096 dikurang 1/4096 dikali 2/1. Nah, anak sekalian, ini 4096 dikurang 1 dapatnya 4095. Terusnya 2 dikali 2 dibagi 1 dapatnya 4. Sehingga perhitungannya kalau dikecil, disederhanakan, ini 4/4096 dapatnya 1024. Ini maksudnya ini disederhanakan dengan ini 4 disederhanakan dengan 4096. Dapatnya adalah per 1024. Jadi kalau ini kita hitung dalam bentuk pecahan, maka 4095 dibagi 1024 dapatnya 1023 per 1024. Nah, ini anak sekalian. Jadi angkanya pecahan campuran. Bapak berikan 3 buah contoh untuk deret geometri, baik yang divergen atau yang konvergen. Selanjutnya ada lagi deret yang namanya deret geometri tak terhingga. Nah, pada bagian di atas telah dibahas deret divergen dan deret konvergen. Untuk n sama dengan tak terhingga, maka deret divergen tidak dapat dihitung jumlahnya. Akan tetapi, jika deret konvergen, maka untuk n terhingga, jumlahnya akan memusat pada bilangan tertentu, sehingga jumlahnya dapat dihitung besarnya. Nah, perhatikan rumusnya ini. Rumus tadi Sn sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Jadi persyaratannya tadi min 1 kurang dari R kurang dari 1, R tidak boleh 0. Berarti ini bilangan pecahan yang terletak antara min 1 dan 1 dan bukan 0. Ini berarti R pangkat N dengan N sama dengan N sama dengan tak terhingga, maka R pangkat tak terhingga ini hasilnya 0. Karena apa? Karena nilai R-nya di sini adalah pecahan. Pecahan yang terletak antara min 1 sampai 0 atau 0 sampai 1. Jadi kalau dipangkatkan tak terhingga besarnya, maka dapatnya adalah 0. Sehingga rumus Sn A kali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R, ini akan berubah menjadi S tak terhingga sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat tak terhingga dibagi 1 dikurang R. Nah, tadi R pangkat tak terhingga dapat 0. Jadi A kali 1 dikurang 0 per 1 dikurang R. Jadi 1 kurang 0 ada 1. Jadi A kali 1 per 1 dikurang R. Jadi A kali 1 adalah A. Jadi per 1 dikurang R. Inilah anak-anak sekalian, rumus deret geometri terhingga yaitu S tak terhingga sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, pendek sekali rumusnya. S tak terhingga sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, contoh 7. Nah, ini contohnya. Hitunglah 2 tambah 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya sampai tak terhingga. Jadi kalau hanya titik-titik saja, ini artinya tak terhingga. Ini kita suruh jumlahkan ini sampai tak terhingga banyaknya. Jadi kalau nanti habis 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 dan seterusnya. Berapa hasilnya ini?
Anak-anak sekalian, untuk bisa menghitung ini kita tentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah A sama dengan 2, suku pertama adalah 2. Turunnya rasio setengah, benar nggak rasio setengah? Ternyata suku kedua 1 bagi 2 setengah, setengah dibagi 1 pun setengah, seperempat dibagi setengah setengah, seperdelapan dibagi seperempat setengah. Jadi R-nya setengah. Anak-anak sekalian, kita masukkan rumusnya. S tak terhingga sama dengan A per 1 dikurang R, jadi A-nya 2. 2 per 1 dikurang setengah, 1 dikurang setengah dapatnya setengah, jadi 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah sama hitungannya adalah 2 dikali, nah ini karena pembaginya pecahan kita balik, 2 dikali 2 per 1. 2 dikali 2, 4, 4 dibagi 1, 4, jadi dapatnya 4. Jadi kalau anak-anak sekalian, kalau ini dijumlahkan seterusnya 2 ditambah 1 ditambah setengah tambah seperempat dan seterusnya, maka dapatnya adalah 4. Anak-anak sekalian, untuk barisan geometri, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Tapi nanti ada penambahan materi yang akan Bapak kirimkan melalui PDF untuk lebih memperdalam. Dan ada juga nanti soal-soal cerita di sana yang Bapak kirimkan melalui PDF. Yang berikutnya adalah barisan Fibonacci. Ini mudah sekali kalau barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci adalah barisan bilangan di mana suku ke N merupakan jumlah dua suku berurutan sebelumnya. Jika U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan seterusnya adalah barisan Fibonacci, maka berlaku demikian anak sekalian. U3 sama dengan U1 ditambah U2. Jadi U3 ini diperoleh dari U1 tambah U2. U4 diperoleh dari U2 ditambah U3. Nah ini anak sekalian. Jadi U4 diperoleh U2 ditambah U3. U5 diperoleh dari U3 ditambah U4. Demikian juga U6 diperoleh dari U4 ditambah U5. Jadi inilah rumusnya. Sehingga kalau ditanya berapa UN, UN sama dengan ya UN min 2 ditambah UN min 1. Jadi sebelum sampai N ini ada N min 1, sebelum N1 ada N min 2. Nah ini sehingga rumus daripada suku ke N barisan Fibonacci adalah UN sama dengan UN dikurang 2 ditambah UN dikurang 1. Nah ini rumus suku ke N daripada barisan Fibonacci. Bapak berikan satu buah contoh dari barisan Fibonacci anak-anak sekalian. Nah ini diketahui barisan 3, 7, 10, 17. Kita lihat kalau kita lihat selisih 3 ditambah 3 dikurang 7 dikurang 3 4, 10 dikurang 7 3, 17 dikurang 10 7. Nah, kalau dilihat selisihnya acak-acakan lah ya. Ini selisih 4, selisih 3, selisih 7. Nah, demikian juga kalau dibuat perbandingan 7 bagi ini 7 bagi 3. 7 per 3 yang sini 10 per 7. Sini 17 per 10. Jadi tidak memenuhi aritmetik dan tidak juga memenuhi geometri. Jadi kalau kita mau tahu apakah itu barisan Fibonacci, kita cek suku ketiga dan keempatnya saja. Nah, suku ketiganya ini 10. Oh, berarti 3 ditambah 7. Nah, ini 17. Maka 7 ditambah 10. Sehingga suku berikutnya bisa kita cari. Baiklah anak-anak sekalian. U1 adalah 3, U2 adalah 7, berarti U3 kita bisa hitung U1 tambah U2, 3 tambah 7, 10. Tadi betul ya nak ya. U4 sama dengan U2 ditambah U3, 7 tambah 10, 17. Berarti U5 kita bisa hitung. U5 sama U3 tambah U4. Nah, U3-nya itu 10, U4-nya 17, dapatnya 27. U6, U4 ditambah U5. Nah, berarti 17 ditambah 27, dapatnya 44. Demikian juga U7.
dapat U5 tambah U6. Jadi 27 tambah 44 dapatnya 21, 71. U8, U6 ditambah U7. Jadi 44 ditambah 71 sama dengan 115. Ditanya berapa U9? U9 sama dengan U7 tambah U8. 71 ditambah 115. Dapatnya 186. U10, U8 tambah U9. 115 ditambah 186. Jadi dapatnya 301. Karena soal itu yang nanyakan berapa suku ke-10, maka U10 ini kita berhentikan sampai sini. Sampai hitungan U8 ditambah U9. Jadi dapatnya 301. Nah, untuk barisan Fibonacci, dia tidak memiliki rumus-rumus khusus untuk menerka berapa suku sekian, dia tidak punya rumus-rumus tertentu. Rumus-rumus spesifik, rumus-rumus khusus. Jadi harus diurutkan satu persatu. Itu adalah kelemahan daripada barisan Fibonacci. Nah, anak-anak sekalian, materi pertemuan kali ini Bapak akhiri sampai di sini. Pesan Bapak sebelum daripada Bapak tutup, maka Bapak pesan yang pertama, pelajarilah seluruh ilmu yang pernah Bapak sampaikan, mulai dari pertama sampai yang terakhir hari ini, dan rumus-rumusnya dihafalkan, terus rajinlah berlatih, agar kalian bisa semakin cepat untuk menghitung daripada barisan, baik barisan aritmatik, barisan geometri, ataupun barisan Fibonacci. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih memperdalam, nanti Bapak kirimkan, selain daripada video yang akan dikirim, nanti juga ada PDF yang akan Bapak kirim melalui WhatsApp. Oleh karena itu, WhatsApp-nya sering-sering untuk dibuka, karena akan ada penambahan materi. Demikian juga untuk tugas 4, itu akan Bapak kirim melalui WhatsApp. Semoga anak-anak dengan banyak berlatih akan menambah wawasan, menambah keilmuan, sehingga melakukan perhitungan-perhitungan yang memerlukan perhitungan cepat bisa anak-anak sekalian peroleh. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.